Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Malahayati SHLLM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Internasional kelas 4B pada hari ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ruang lingkup hukum internasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Yasin selaku moderator dan saya akan mengenalkan 3 orang teman saya yang membantu saya dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama ada Naufal, Halfyunata, dan ada Devinta. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi kami. Ruang lingkup hukum internasional itu terbagi 2. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada hukum internasional publik. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, yang kedua itu ada hukum perdata internasional. Sedangkan pada bidang privat meliputi ilmu pengetahuan dan turisme atau kepariwisataan serta ekonomi dan moneter internasional. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naufal. Kepada Naufal, saya silahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Secara rinci apa saja yang termasuk ke dalam hukum internasional? Yang pertama, politik luar negeri. Menurut Muhammad Hatta, sebagai landasan operasional politik luar negeri di Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Jenis-jenis kepentingan nasional menurut Bakri menyebutkan ada 4 kepentingan nasional, yaitu yang pertama kepentingan bertahan, yang kedua kepentingan ekonomi, yang ketiga kepentingan tata internasional, yang keempat kepentingan ideologi. 2. Pertahanan dan keamanan. Menurut Anggaro Kusanto, milenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan, dan pertahanan. Tiga komponen kedaulatan wilayah. Yang pertama, komponen ancaman perspektif lingkungan dan sifat. Yang kedua, relevansi kontekstualisasi dan instrumen keamanan nasional. Yang ketiga, pembangunan institusional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Halfyonata Siregar. Yang ketiga, diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. 4. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah alat untuk diplomasi yang dibuat oleh negara untuk memenuhi kebutuhan mereka dan khususnya untuk mengatasi masalah internasional dan memiliki karakter multilateral sangat praktis atau simple serta memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Devinta Kristi. Melanjutkan presentasi dari rekan saya Halfyonata 5. Politik internasional. Menurut Hans Zimmer Gethantau pada hakikatnya adalah merupakan a struggle for power. Yang keenam, kejahatan internasional. Yang pertama, genosida. Genosida didefinisikan sebagai tindakan apapun berikut yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti A. Membantai anggota kelompok, B. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, C. Secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengerusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya. Yang kedua, kejahatan terhadap manusia. Kejahatan terhadap manusia adalah tindakan yang mengacu pada pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap orang lain. Yang ketiga, agresi. Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, perilaku agresi dapat diartikan sebagai tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, yang secara fisik, verbal, maupun psikis. Kejahatan perang, maksudnya 4 kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dan adalah dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh suatu atau berbagai orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Yang ketujuh adalah ekonomi
dan moneter internasional. Yang pertama, pergeseran pola interaksi dalam pendekatan dalam politik internasional. Yang kedua, perkembangan pendekatan ekonomi dalam internasional. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf, tapi bagi kalian yang belum mengerti tentang apa aja sih ruang lingkup hukum internasional dan yang lainnya yang sudah kami jelaskan, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.